Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading muda. Ketemu kembali dengan saya Ari di pagi hari ini, tanggal 5 April 2022. Saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di pagi hari ini di session Asia. Pertama saya akan saya ulas ini untuk Euro GBP. Jadi Euro GBP masih melanjutkan tren kemarin, yaitu tren sell, dan polanya kalau kita lihat juga hampir sama seperti kemarin. Jadi dia dibuka di bawah, di dekat harga terendah atau harga support kemarin. Kemudian terjadi breakout dan tren sell bisa kita ikuti. Nah, hari ini pun ada kemungkinan bisa membuat peluang yang sama seperti kemarin. Begitu dia breakout support ini, maka peluang sell bisa kita ikuti. Didukung dari filter pun untuk RSI juga menempel di bawah, kemudian stokastik juga menempel di 20. Untuk MACD juga masih terbuka, volume untuk momentumnya pun juga cukup bagus. Dan dari nilai ADX juga dinilai kuat 52 poin nilainya, jadi sangat kuat untuk trennya. Dari ATR pergerakan cukup lumayan untuk pagi hari 9 poin. Jadi kalau kita tarik stop loss maksimal di 180 pip. Demikian untuk Euro GBP. Saya masih menunggu jika ada terjadi breakout di sini, saya akan baru entry untuk sell. Pola sama seperti kemarin. Kita lanjut peluang berikutnya. Jadi hari ini di catatan saya kurang lebih ada 6 yang akan saya ulas termasuk XAU-USD. Selanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD pola juga hampir sama dengan kemarin. Jadi harga dibuka di dekat low, kemudian sempat terkoreksi sedikit, namun harga berbalik turun dan breakout di harga low kemarin atau support kemarin. Nah, hari ini pun kalau kita perhatikan juga harga dibuka di dekat low, kemudian langsung terkoreksi turun. Nah, kita tinggal lihat jika memang harga mampu melewati low kemarin untuk Euro USD, maka ada peluang sell bisa kita ambil. Karena secara tren 2 hari berjalan trennya adalah turun dan belum ada tanda-tanda berakhirnya tren dengan crossingnya EMA 8 dengan 21. Dan didukung dari RSI juga di oversold, stokastik juga di oversold, kemudian MACD juga momentumnya bagus di area sell. Untuk ADX juga nilainya di 40, jadi strong trend. Kemudian untuk ATR ada di 11. Jadi kalau kita mau menarik stop loss maksimal bisa di 2 kali ATR-nya atau di 220 pip. Karena ini menggunakan 5 desimal sedangkan di ATR menggunakan 4 desimal. Demikian untuk Euro USD, kita tinggal nunggu breakout di harga terendah kemarin, maka kita bisa entry sell. Kita lanjut berikutnya Audi USD. Coba kita lihat Audi USD. Audi USD secara technical trend dia masih trend up, jadi masih naik. Namun kalau kita lihat di Fibonacci, harga masih ditahan di area B di tengah-tengah. Jadi kita kalau untuk B potensinya 50-50 karena ada di tengah-tengah area B Fibonacci. Yang paling bagus adalah kita B di bawah di 61,8% atau di breakoutnya yang 100% untuk buy. Jadi ini masih konsolidasi dan didukung juga oleh ADX juga masih di area konsolidasi. Jadi memang masih trennya masih mempersiapkan pola ini. Kalau kita lihat dari RSI juga dia masih di tengah ini di 56, jadi masih di area tengah 51.
Kemudian untuk stokastik juga masih di bawah, jadi belum menuju ke 80 untuk menunjukkan pola tren naik. Untuk MACD memang masih di area beli, namun dengan momentum yang terus menurun. Kemudian untuk ATR ada di nilai 5 poin, jadi pergerakannya terlihat memang sangat sempit. Volatilitasnya kita tinggal tunggu. Jadi peluang buy yang paling bagus adalah jika nanti harga breakout di 100% Fibo atau di harga tertinggi kemarin dilampaui, maka disinilah peluang buy yang terbaik. Dengan catatan pasti RSI-nya juga sudah mulai mendekati 80, stokastik juga sama mendekati 80, dan volume MACD ada peningkatan. Kemudian ADX pun nilainya meningkat. Demikian untuk Audi USD, kita masih menunggu peluang breakout di 100% atau di harga tertinggi kemarin untuk bisa entry buy. Berikutnya untuk USD Kanada. Kita lihat USD Kanada. USD Kanada secara technical moving average masih melanjutkan tren sell kemarin. Kemudian harga hari ini pun dibuka di atas resisten 61,8% Fibonacci, yang artinya ada peluang sell di sini. Kemudian kita lihat di RSI, untuk RSI masih di dekat 50, di 45 nilainya. Kemudian untuk stokastik juga masih di 47, jadi masih di tengah-tengah. Kemudian untuk MACD memang sudah masuk di area sell, namun momentumnya kecil. Kemudian untuk ADX ada di nilai 34, jadi strong secara technical, strong trend. Untuk ATR ada di nilai 12 berarti maksimal 220 poin untuk stop loss. Yang kita lihat, kalau kita entry di sini 220 stop loss berarti masuk di area, masih sampai ke garis 38,2% untuk stop lossnya, jadi masih di atas MA55. Nah, jadi di sini ada peluang sell. Jika mau mengikuti bisa, saya akan coba ikuti. Namun dengan target TP yang rendah, yaitu 120 poin TP-nya. 120 poin, kita lihat di area mana 120 poin. Pas di sini. Ya, masih masuk. Oke, saya akan coba sell. TP saya arahkan di sini, di candle terendah kemarin. Stop loss saya tarik di atas garis MA55, yaitu di atas 50% Fibonacci. Semoga technical pagi ini memihak dengan tren yang dibentuk. Yang terakhir, belum, masih ada USD Swiss, ya, USD Swiss. Nah, USD Swiss pola sama dengan USD Kanada, jadi dia masuk di area sell, namun dengan tren yang sangat lemah kalau untuk USD Swiss, karena garis moving average ketiga-tiganya menyatu di sini. Jadi market masih konsolidasi, kita belum bisa melihat trennya. Jadi kita masih menunggu untuk pola yang dibentuk selanjutnya. Terakhir kita akan coba lihat di XAU USD. Di XAU USD masih belum terbentuk pola tren, karena memang ini ada di area buy, namun garis EMA 55 dan garis EMA 21 ini menyatu, menyempit. Kemudian garis EMA 8 juga mulai akan menyentuh EMA 55. Jadi belum terlihat tren untuk naik, karena ada kemungkinan ada perubahan arah tren. Dari kemarin dia naik, kemudian bisa jadi hari ini membuat pola tren turun. Kita masih menunggu. Dan dari stokastik juga di area tengah 49, maaf, di RSI ya. Kemudian untuk stokastik
ada di area atas di 80, sementara arah running adalah turun. Jadi tidak sinkron. Kemudian dari MACD volumenya mengecil, jadi ada kemungkinan akan ada perubahan ke area sell. Untuk ADX juga di area konsolidasi. Nah, jadi kalau sudah begini kita masih menunggu pola yang akan terbentuk. Bisa jadi kalau memang dia mau berubah turun, dia harus bisa melewati area konsolidasi di 61 sampai 38,2%. Jika ini bisa terlewati, ada peluang tren turun terbentuk. Namun kita masih melihat nanti untuk filternya apakah mendukung. Jadi kita harus menunggu. Nanti kita lihat di sesi Eropa saja. Demikian sahabat trading muda, mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi pada teman-teman. Jika memang video saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share ke teman-teman Anda, subscribe jika Anda belum berlangganan, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.